Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke video pembelajaran mikroekonomi. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu struktur pasar yang sangat menarik dan memiliki implikasi besar dalam perekonomian, yaitu pasar monopoli. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Putri Kurniasha, merupakan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar. Jadi, dalam video kali ini kita akan menjelajahi beberapa aspek kunci dari pasar monopoli. Kita akan mulai dengan memahami konsep dan definisinya, kemudian membandingkannya dengan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri khas pasar monopoli, berbagai bentuk monopoli yang ada, serta bagaimana monopolis menentukan harga dan output untuk memaksimalkan keuntungan. Tidak lupa juga kita akan membahas dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar, dan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya, dan beberapa studi kasus nyata. Yuk, kita bahas perlahan. Mari kita mulai dengan definisi fundamental. Kira-kira apa definisi dari pasar monopoli? Ya, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen tunggal yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu di pasar. Karakteristik utamanya adalah ketiadaan barang pengganti yang dekat atau sempurna untuk produk yang dihasilkan monopolis. Artinya, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Karena kendali penuh atas pasokan, perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar, yaitu kekuatan pasar yang signifikan sebagai price maker atau penentu harga. Ini berbeda dengan perusahaan di pasar persaingan sempurna yang hanya sebagai price taker. Untuk lebih memahami monopoli, mari kita bandingkan dengan antitesisnya pasar persaingan sempurna. Jadi kita mulai dari faktor jumlah penjual atau produsen, di mana di pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang mendominasi seluruh penawaran, memberikan kendali penuh atas harga dan kuantitas. Sedangkan di pasar persaingan sempurna ada banyak sekali penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi harga pasar. Dari segi faktor jenis produk, monopoli itu menawarkan produk yang unik dan tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Sebaliknya, di pasar persaingan sempurna, produknya homogen atau identik sehingga konsumen itu tidak dapat membedakan satu produk dari penjual lainnya. Dari faktor kontrol harga, monopolis adalah price maker yang dapat menetapkan harga dengan mempertimbangkan kurva permintaan pasar. Sementara perusahaan di pasar persaingan sempurna adalah price taker dan harus menerima harga pasar yang berlaku. Dari segi faktor hambatan masuk dan keluar, pasar monopoli itu memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, seperti skala ekonomi, paten, hak cipta, atau regulasi pemerintah yang melindungi monopolis dari persaingan. Jadi pasar persaingan sempurna tidak memiliki hambatan masuk atau keluar yang signifikan, karena memungkinkan perusahaan itu bebas atau masuk keluar dari pasar. Jadi dari segi faktor informasi pasar, di dalam monopoli, informasi mungkin tidak sempurna, di mana monopolis bisa memiliki informasi lebih baik tentang biaya atau teknologi. Sedangkan di pasar persaingan sempurna, informasi pasar sempurna dan tersedia luas bagi semua pelaku pasar. Jadi di faktor terakhir itu ada persaingan non harga, di mana dalam monopoli tidak memiliki persaingan non harga karena tidak ada pesaing atau produk yang unik. Sedangkan di pasar persaingan sempurna juga tidak ada persaingan non harga karena produk itu lebih identik. Selain definisi, ada ciri-ciri khas yang melekat pada pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen. Nah, ini adalah ciri paling fundamental karena satu entitas menguasai seluruh penawaran, membuat konsumen sepenuhnya bergantung padanya. Yang kedua adalah tidak adanya barang pengganti yang dekat. Jadi produk monopolis yang unik tanpa substitusi yang relevan. Ketiadaan ini memaksa konsumen untuk membeli dari monopolis terlepas dari harganya. Yang ketiga itu hambatan masuk yang tinggi. Ini adalah kunci bertahan monopoli karena hambatan bisa berupa skala ekonomi atau biaya produksi per unit menurun drastis dengan volume yang besar.
hak paten, hak cipta, kepemilikan sumber daya yang penting, lisensi pemerintah atau efek jaringan, atau nilai produk meningkat seiring sejumlah pengguna. Yang keempat adalah produsen sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis mengendalikan pasokan untuk memengaruhi harga. Jika ingin menjual lebih banyak, harga diturunkan. Jika ingin menaikkan harga, kuantitas dikurangi. Namun, kekuatan ini terkait pada kurva permintaan pasar. Yang kelima atau yang terakhir adalah informasi tidak sempurna, di mana informasi mungkin tidak tersebar sempurna. Konsumen dan calon pesaing mungkin tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang biaya, inovasi, atau alternatif yang memperkuat posisi monopolis. Monopoli tidak hanya muncul dari satu sumber, ada beberapa bentuk utama dari monopoli. Monopoli yang pertama adalah monopoli alamiah atau natural monopoly, di mana terjadi ketika satu perusahaan dapat melayani seluruh pasar dengan biaya rata-rata terendah. Contohnya itu klasik adalah utilitas publik seperti air dan listrik, atau PLN atau PDAM, karena biaya investasi infrastruktur awal sangat tinggi, sehingga lebih efisien jika hanya ada satu penyedia. Monopoli kedua adalah monopoli legal atau pemerintah, di mana pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan. Ini bisa melalui paten atau hak cipta, mendorong inovasi, lisensi, dan konsesi pemerintah, misalnya bandara atau nasionalisasi seperti BUMN untuk layanan dasar. Yang ketiga adalah monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Jadi, perusahaan ini memiliki teknologi yang sangat canggih atau hak kekayaan intelektual, ataupun itu paten maupun hak cipta yang sulit ditiru oleh pesaing seperti perusahaan farmasi dengan paten obat-obat tertentu. Selanjutnya adalah monopoli karena skala ekonomi. Jadi efisiensi biaya optimal hanya tercapai pada tingkat produksi yang sangat besar. Jadi perusahaan besar memiliki biaya per unit yang jauh lebih rendah. Ini membuat sulit bagi pesaing-pesaing kecil untuk bertahan, karena monopoli alamiah adalah contoh ekstrim dari jenis yang ini. Monopoli memiliki juga tantangan unik dalam menentukan harga dan kuantitas untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi, mari kita lihat kurva permintaan dan pendapatan. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana kurva permintaan dan pendapatan marginal itu merupakan monopolis menghadapi kurva permintaan pasar yang miring ke bawah. Ini berarti menjual lebih banyak, harga harus diturunkan. Dilihat dari kurva permintaan, di mana identik dengan kurva permintaan pasar juga, karena merupakan kurva pendapatan rata-rata. Sedangkan kurva pendapatan marginal selalu berada di bawah kurva permintaan dan lebih curam. Ini karena untuk menjual unit tambahan. Jadi monopolis itu tidak hanya menurunkan harga untuk unit tersebut, tetapi juga untuk semua unit sebelumnya. Jadi maksimasi keuntungan dari pendapatan marginal dan permintaan itu adalah memaksimalkan keuntungan ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jika MR atau marginal lebih besar dibandingkan dengan MC, yaitu merupakan tingkatan produksi. Jika MR lebih kecil dari MC, maka kurangi produksi. Namun ketika MR sama dengan MC, keuntungan mencapai maksimum. Jadi setelah menemukan kuantitas optimal, harga ditentukan dari kurva permintaan. Penting untuk diingat dalam monopoli bahwa P lebih dari MR sama dengan MC. Jadi keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dilihat dari keuntungan jangka pendek, monopolis ini bisa memperoleh keuntungan supernormal jika P lebih dari biaya total rata-rata atau ATC. Ia bisa menderita kerugian jika P kurang dari ATC, tetapi tetap berproduksi selama P lebih dari biaya variabel rata-rata atau AFC. Keuntungan dilihat dari jangka panjang, yaitu monopolis dapat mempertahankan keuntungan supernormal karena adanya hambatan masuk yang tinggi yang mencegah perusahaan baru bersaing dengan mengikis keuntungan. Keberadaan monopoli
memiliki konsekuensi signifikan terhadap efisiensi dan kesejahteraan. Di mana yang pertama, efisiensi dan ketidakefisienan pasar itu, monopoli umumnya inefisien karena berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana P sama dengan MC atau efisiensi alokatif. Monopolis menetapkan harga di atas biaya marginal atau P lebih dari MC. Jadi kuantitas output lebih rendah, harga lebih tinggi, atau ketidakefisien ini menyebabkan kerugian kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah diskriminasi harga. Monopolis menjual produk yang sama dengan tapi memiliki harga yang berbeda. Jadi kepada konsumen yang berbeda untuk menangkap surplus konsumen. Jadi ada 3 derajat. Derajat yang pertama itu atau sempurna itu mengenakan harga maksimum yang bersedia dibayar setiap konsumen. Walaupun itu sulit yang ada di dunia nyata. Yang kedua adalah derajat kedua, di mana harga berbeda berdasarkan kuantitas, yaitu diskon volume, tarif blok atau listrik, dan lain-lainnya. Derajat yang ketiga, membagi pasar menjadi segmen, mahasiswa, lokasi geografis, waktu pembelian, atau mengenakan harga berbeda per segmennya. Kerugian dari konsumen atau deadweight loss ini adalah ukuran inefisiensi monopoli, yaitu kerugian total surplus ekonomi karena output yang diproduksi lebih sedikit dari efisien secara sosial. Ini adalah nilai unit produk yang seharusnya diproduksi karena nilainya bagi konsumen melebihi biaya produksinya, tetapi tidak diproduksi oleh monopolis. Dampak sosial dan ekonomi lainnya yaitu yang pertama, distribusi pendapatan itu tidak merata. Karena keuntungan supernormal monopolis dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Yang kedua, kurangnya inovasi atau kurangnya potensial. Jadi tanpa penekanan persaingan, insentif inovasi bisa rendah. Namun keuntungan besar juga bisa mendanai R dan D. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuatan pasar, yaitu menekan pemasok atau predatory pricing atau melobi pemerintah. Yang terakhir, pembengkakan biaya. Jadi tanpa persaingan, monopolis mungkin kurang efisien dalam mengelola biaya. Mengingat dampak negatif dari monopoli, pemerintah ini menerapkan berbagai kebijakan. Yang pertama adalah ada regulasi dan pengawasan. Jadi pemerintah itu mengatur harga dan kuantitas output monopolis, terutama untuk monopoli alamiah. Karena misalnya ini menetapkan tarif listrik atau air, jadi harga wajar dan tidak merugikan konsumen. Yang kedua adalah antitrust law atau hukum anti monopoli. Jadi bertujuan untuk mencegah terbentuknya monopoli dan menekankan praktik monopolistik. Di Indonesia sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang diawasi oleh KPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jadi hukum ini melarang merger monopolistik, kolusi, kartel, dan praktik seperti predatory pricing atau tying arrangements. Yang terakhir adalah nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Jadi pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan industri monopoli seperti BUMN untuk menjamin ketersediaan layanan dasar dan keterjangkauan harga. Mari kita lihat beberapa contoh nyata pasar monopoli. Contohnya di Indonesia itu sendiri ada perusahaan PLN atau perusahaan listrik negara yang merupakan monopoli alamiah dalam pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. Ada juga PDAM atau perusahaan daerah air minum. Jadi ini seringkali menjadi monopoli alamiah di tingkat kota atau kabupaten untuk penyediaan air bersih. Nah, contoh di tingkat global itu ada Microsoft atau era awal dominasi Windows dan Office. Jadi ini memiliki dominasi kuat di sistem operasi PC dan perangkat lunak. Jadi produktivitas karena efek jaringan dan strategi lisensi. Meskipun kini kekuatan monopolinya berkurang dengan munculnya alternatif Linux, Mac OS atau cloud dan mobile. Nah, kita sudah berada di akhir presentasi kali ini atau video kali ini dari pembahasan mengenai pasar monopoli. Jadi sebagai kesimpulan,
Pasar monopoli dicirikan oleh satu penjual, ketiadaan substitusi, dan hambatan masuk yang tinggi. Jadi monopolis ini menetapkan harga di atas biaya marginal, menghasilkan output lebih rendah, dan menimbulkan deadweight clause. Kemudian pemerintah itu mengatur monopoli melalui regulasi hukum, antitrust, dan nasionalisasi. Sebagai saran dan penutup, untuk pemerintah dan regulator penting untuk memperkuat pengawasan antitrust, mengevaluasi regulasi monopoli alamiah, dan mempromosikan inovasi di sektor-sektor baru. Jadi, bagi perusahaan monopoli, khususnya BUMN, transparansi atau akuntabilitas dalam operasi serta struktur biaya harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar dan memastikan pelayanan yang menguntungkan konsumen dan perekonomian nasional. Dengan pemahaman ini, kita bisa berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih efisien demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih semua teman-teman yang telah menonton video kali ini demi untuk mempelajari mikroekonomi. Mungkin next video kita akan membahas lagi mengenai mikroekonomi. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.